Baik, Assalamualaikum dokter. Kami dari kelompok tutor 2 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah farmasi untuk bentuk sediaan obat dan rute administrasi. Yang pertama itu ada definisi obat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rachel Chandra dan NPM 012. Untuk obat ini adalah senyawa kimia yang dapat mempengaruhi proses fisiologis dan biokimiawi pada tubuh yang memiliki tujuan untuk terapi, pencegahan, atau pengobatan penyakit. Dan definisi lainnya, menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, obat itu adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka untuk menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Untuk tujuan obat sendiri itu untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi manusia dalam pencegahan, pengurangan gejala, penyembuhan, pemulihan, penegakan diagnosis, peningkatan stamina, dan juga peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sari Dewi dengan NPM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bentuk sediaan obat. Klasifikasi bentuk sediaan obat itu terbagi menjadi tiga, ada padat, semi padat, dan juga cair. Obat hadir menjadi bentuk-bentuk tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasien yang berbeda-beda, serta untuk memfasilitasi administrasi dan penyerapan obat dalam tubuh. Kemudian, selanjutnya adalah pemilihan bentuk obat. Pemilihan bentuk obat tergantung pada beberapa faktor seperti jenis obat, kecepatan penyerapan yang diinginkan, kemudian kebutuhan pasien, dan kemampuan pasien untuk menelan atau menerima obat tersebut melalui berbagai cara. Selain itu, beberapa bentuk obat mungkin memberikan efek yang lebih cepat atau lebih lambat tergantung dengan metode administrasi yang diberikan. Kemudian, kondisi pasien itu juga bisa menjadi faktor pemilihan obat, apakah pasien tersebut anak-anak atau dewasa. Kemudian, misalnya bila pasien itu anak-anak atau bayi, obat biasanya disediakan dengan sediaan cair karena lebih banyak digunakan, karena biasanya anak-anak itu belum bisa mengonsumsi obat sediaan padat. Kemudian, jika pasien memiliki kesadaran yang kurang, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan obat dengan sediaan padat, maka diberikan obat dengan sediaan lain seperti dalam bentuk cairan infus. Lalu kondisi ekonomi pasien juga bisa menjadi bahan pertimbangan, sehingga pasien bisa memilih obat dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kemudian, berdasarkan penyakit yang diderita pasien, seperti tingkat urgensi kondisi penyakit, apakah penyakit tersebut itu kronis atau tidak, serta lokasi penyakit juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih obat yang tepat. Sebagai contoh, jika pasien itu memiliki luka lebam di area tubuhnya, kita bisa memilih obat dengan sediaan semi padat seperti krim atau salep untuk membantu penyembuhan luka. Baik, perkenalkan nama saya Stafila Hyandi dengan NPM 019. Sekarang saya akan melanjutkan kesediaan obat padat. Obat padat ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pulvis dan pulveres. Pulveres ini merupakan serbuk bagi yang dibagi dalam jumlah yang kurang lebihnya sama ke dalam bungkus-bungkus kertas kecil. Pemakaiannya itu melalui oral, dapat diminum langsung ataupun dapat dicampur air. Lalu ada pulvis. Pulvis itu serbuk tak terbagi yang pemakaiannya dapat melalui bagian luar tubuh, yaitu namanya pulvis aspersorius, ataupun bisa juga pulvis untuk pemakaian dalam. Contoh dari obat pulvis dan pulveris ini adalah Oralit yang diseduh oleh air dan salsilik bedak yang dipakainya di luar tubuh. Boleh next? Lalu selanjutnya ada tablet salut. Tablet salutnya dibagi beberapa jenis lagi. Yang pertama itu ada tablet salut gula. Tablet salut gula ini tablet yang disalut dengan gula dari suspensi dalam air yang mengandung serbuk yang tidak larut, seperti pati kalsium karbonat atau titanium dioksida. Sifatnya ini mudah ditelan dibandingkan tablet biasa, bahan aktif lebih stabil dibandingkan tablet biasa, cocok untuk obat yang memiliki rasa atau bau yang tidak mengenakan. Dan contoh dari tablet salut gula ini adalah Supralifron. Lalu selanjutnya ada tablet salut film. Tablet salut film ini merupakan tablet kempa cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulose atau film
yang bentuknya tipis atau transparan. Sifatnya itu bahan aktif lebih stabil dibanding tablet biasa dan cocok untuk obat yang rasa dan baunya tidak enak. Contoh obatnya itu adalah Verogradumet. Lalu tablet salut yang ketiga itu ada tablet salut enterik. Tablet ini itu tujuannya untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung. Jadi dia itu tidak akan rusak karena cairan lambung. Sifatnya ini dia itu diabsorpsinya itu terjadi pada di dalam usus. Lalu bentuknya itu untuk bahan obat yang iritatif terhadap lambung dirusak oleh asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu tidak dapat untuk bahan campuran pulveres atau potio serta pemberian yang dalam bentuk tidak utuh. Untuk contoh obatnya itu adalah Dulcolax Bisakodil. Jadi next. Lalu ada tablet lepas lambat. Tablet lepas lambat ini merupakan bentuk sediaan obat yang dirancang untuk melepaskan obat secara bertahap ke dalam tubuh, sehingga pelepasannya itu lebih lama dan lebih efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas sediaan tablet lepas lambat ini meliputi konsentrasi zat aktif, waktu pelepasan, dan penggunaan matriks yang tepat. Untuk contoh tablet lepas lambat ini itu ada aspirin. Aspirin ini menggunakan etil selulosa sebagai matriks untuk melepaskan obat secara bertahap. Jadi next. Lalu ada tablet efervescen. Tablet ini mengandung zat aktif dan campuran asam seperti asam sitrat dan asam tartar dan natrium bikarbonat sehingga jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida yang memberikan rasa segar. Sifatnya itu memberikan rasa manis dan segar seperti limun. Bahan aktif obat ini cepat terabsorpsi dan dapat mengurangi iritasi lambung. Contoh obat dari tablet efervescen ini yaitu obat redoxon. Di next. Lalu ada sediaan obat padat dengan cara peminumannya. Yang pertama itu ada tablet bukal. Caranya itu tablet bukal ditempatkan di antara pipi dan gusi. Dan setelah obat ini dilepaskan dari tablet, bahan aktif diabsorpsi tanpa melewati saluran gastrointestinal. Jadi zat aktifnya langsung diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Lalu untuk tablet sublingual itu sama seperti tablet bukal, hanya tablet sublingual itu ditaruhnya itu di bawah lidah. Sifatnya daya kerjanya cepat karena kelarutan dalam air tinggi dan efek obat dapat bertahan lama. Lalu obat tidak melalui metabolisme di hepar dan tidak cocok untuk obat yang rasanya pahit. Baik, saya Fitra Maulidia dari NPM 010 ingin menjelaskan jenis sediaan obat padat tablet yaitu tablet kunyah. Nah, itu dia tuh penggunaannya dengan dikunyah memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit. Tablet ini umumnya menggunakan mannitol, sorbitol, atau sukrosa sebagai pengikat dan pengisi yang mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan rasa. Untuk sifatnya, dia itu tidak mengandung bahan pemecah tablet sehingga perlu ketaatan pemakaian agar efek optimal. Lalu, bahan aktif cepat dilepas oleh vehikulum sehingga obat cepat bekerja. Penggunaannya dikunyah sehingga cocok untuk orang yang tidak bisa atau sulit menelan. Dia cocok juga untuk obat antasida dan tidak cocok untuk bahan obat yang rasanya pahit dan orang tua yang tak berdiri. Untuk contohnya itu ada tablet Plantasid. Boleh di next? Selanjutnya ada tablet hisap atau lozenges. Dia itu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis.
yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Untuk sifatnya, dia itu secara perlahan melarutkan dan melepaskan bahan aktif sehingga absorpsi obat juga lambat dan obat berefek panjang. Untuk efek lokal, lamanya pemberian tergantung lamanya obat dapat tinggal dalam rongga mulut, mengandung obat antibiotik atau antiseptik. Dia merupakan pilihan lain bahan sediaan obat, terutama untuk terapi lokal, batuk, dan sumbatan nasal. Terus dia tuh cocok untuk pasien kesulitan menelan dan cocok untuk anak-anak. Untuk contohnya itu ada Degirol. Boleh di next. Selanjutnya itu ada implan atau pelet. Dia tuh sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi atau dengan atau tanpa eksipien. Dia dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan atau pelet dimaksudkan untuk disisipkan di dalam tubuh, biasanya secara subkutan dengan tujuan untuk memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama. Selanjutnya ada tablet vaginal atau Vesari. Dia itu merupakan suatu bentuk sediaan yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam vagina. Contoh obat yang paling umum beredar dan sering juga diresepkan oleh dokter dalam bentuk tablet vaginal adalah anti jamur clotrimazole. Clotrimazole digunakan untuk mengatasi keputihan akibat jamur. Oleh sebab itu, sediaannya digunakan di vagina. Boleh di next. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul itu merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Dia digunakan untuk pemakaian oral. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul itu untuk menutupi bau dan rasa yang tidak enak, untuk menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, bentuk dan warna cangkang yang bervariasi, lalu dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik. Dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil, kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Lalu dia juga mudah untuk ditelan. Boleh di next. Selanjutnya ada pil. Pil merupakan sediaan padat yang berbentuk bulat dengan berat sekitar 100-500 gram. Biasanya itu 300 mg. Mengandung satu atau lebih zat aktif. Sediaan padat bulat dengan massa kurang 100 mg dikenal dengan istilah granul, sedangkan yang lebih dari 500 mg dikenal dengan istilah boli untuk hewan ternak. Sediaan pil masih digunakan dan dikembangkan dalam industri obat tradisional, dalam hal ini jamu dan obat herbal terstandar, serta makanan suplemen. Zat aktif yang dibuat pil kebanyakan merupakan simplicia tanaman yang telah dihaluskan atau sudah berwujud ekstrak. Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan pil ini adalah bahan pengikat, bahan pengisi, bahan penghancur, dan bahan penyalur. Kontrol kualitas sediaan pil juga dilakukan dengan aspek yang hampir sama dengan yang dilakukan untuk sediaan tablet, yaitu penampilan dan ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, dan waktu hancurnya. Boleh di next. Selanjutnya, yang terakhir ada suppositoria. Suppositoria ini merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau larut pada suhu tubuh. Suppositoria ini didesain untuk yang pertama untuk terapi dengan efek lokal pada bagian anal, contohnya hemoroid, atau vaginal, contohnya candidiasis. Yang kedua, terapi dengan efek sistemik, yaitu suppositoria anal, sebagai alternatif pengobatan melalui anal bagi pasien yang tidak kooperatif terhadap pengobatan oral, atau keadaan pingsan atau mengalami emesis. Mekanisme pelepasan zat aktif dari suppositoria adalah dengan pelelehan suppositoria pada suhu tubuh atau jenis basisnya itu oleum kakao sama witepsol, atau juga bisa dari penglarutan suppositoria pada cairan anal atau vaginal, itu jenis basisnya dari polyethylene glikol sama glycerogelatin. Mungkin sekian dari saya, boleh di next.
Baik, perkenalkan nama saya Kansarifa Kamila dengan PM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sediaan obat semi padat. Untuk sediaan obat semi padat ini dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama itu ada salep. Untuk sediaan semi padat salep adalah suatu bentuk obat yang umumnya mengandung bahan aktif yang dilarutkan atau terdispersi dalam suatu dasar yang bersifat semi padat. Biasanya salep ini lebih kental dan cenderung meninggalkan lapisan yang terasa lengket pada kulit. Selanjutnya, salep ini digunakan sebagai obat luar untuk penggunaan topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep sering digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti infeksi, peradangan, atau penyakit kulit lainnya. Kelebihan dari salep, dia dapat memberikan efek lokal pada area yang diinginkan dan umumnya lebih mudah diaplikasikan. Untuk contohnya sendiri, di sini ada kalmisetin. Kalmisetin ini biasa digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Boleh di next. Untuk sediaan obat semi padat yang selanjutnya ini ada krim. Untuk sediaan semi padat krim adalah suatu bentuk obat yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dilarutkan atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim ini digunakan sebagai emolehin atau untuk pemakaian luar pada kulit. Krim biasanya memiliki tekstur lembut, mudah diaplikasikan, dan mudah diserap dengan baik oleh kulit. Krim memiliki konsistensi yang lebih ringan dan lebih mudah menyerap dibandingkan dengan salep. Di sini contohnya itu ada Calpanax krim. Untuk Calpanax sendiri bermanfaat untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti kutu, air, panu, kadas, atau juga kurap. Boleh di next. Untuk yang sediaan selanjutnya adalah pasta. Sediaan pasta biasanya terdiri dari campuran padat dan cair yang menciptakan sediaan yang memiliki tekstur kental dan lembut. Pasta dapat digunakan untuk tujuan seperti pengobatan infeksi, pelindungan kulit, atau pengurangan rasa gatal. Penyerapan dari obat sediaan pasta ini biasanya lebih lambat apabila dibandingkan dengan gel atau krim. Di sini contohnya ada pasta zinc oksida. Pasta zinc oksida ini berfungsi untuk menormalkan ketidakseimbangan fungsi kulit, membantu mencegah kelainan pada kulit, dan meregulasi kelenjar sebasea. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alia Putri Rismana dengan NPM 016. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sediaan obat semi padat. Yang pertama itu adalah gel. Gel ini seperti salep akan tetapi lebih halus. Kemudian, gel juga merupakan sediaan semi padat yang biasanya terdiri dari larutan atau dispersi satu atau lebih obat dalam basa hidrofobik dan hidrofilik yang sesuai. Lalu untuk gel sendiri itu memiliki formula umumnya terdiri dari zat aktif, basis gel, peningkat penetrasi, peningkat konsistensi, pengawet, pendapar, antioksidan, dan juga pengompleks. Keuntungan dari gel ini, dia memiliki kemampuan penyebaran yang baik pada kulit dan juga memiliki efek dingin. Untuk kerugiannya, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, kemudian dapat juga menyebabkan penampilan yang buruk pada kulit apabila terkena pemaparan cahaya matahari. Untuk contohnya itu adalah bioplacenton. Boleh di next. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah sediaan lini menta. Lini menta ini digunakan untuk penggunaan luar atau topikal pada kulit, lalu dapat digunakan untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, ataupun otot yang tegang. Untuk lini menta ini dapat mengandung bahan-bahan seperti minyak, alkohol, atau substansi aktif lainnya yang dapat memberikan efek analgesik untuk pereda nyeri. Lalu dapat digunakan dengan cara dioleskan atau digosokkan pada area yang terkena. Kemudian lini menta ini akan memberikan sensasi hangat ataupun dingin untuk membantu meredakan ketegangan otot atau peradangan. Untuk contohnya adalah Salonpas. Boleh next. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah sabun. Untuk sabun ini biasanya digunakan untuk tujuan pembersihan ataupun perawatan kulit. Sabun ini dapat mencakup sediaan dengan tambahan bahan obat atau bahan-bahan tertentu yang memberikan manfaat kesehatan atau perawatan tambahan. Beberapa sabun dapat mengandung bahan-bahan seperti pelembab, vitamin, atau bahan obat lainnya yang dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan. Contohnya adalah sabun Dettol yang dapat berfungsi untuk sebagai antibakteri juga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyimas Diamputra Zaira dengan NPM 014. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sediaan obat cair. Untuk kelebihannya sendiri dibandingkan dengan sediaan padat, yaitu memberikan jaminan keseragaman dosis dan ketelitian yang lebih tinggi karena tercampur merata. Yang kedua yaitu lebih mudah untuk diabsorpsi, dan yang ketiga itu bagi individu yang suka menelan obat,
misalnya anak-anak atau orang tua, lebih baik untuk memberikan dalam bentuk sediaan cair. Untuk kerugiannya sendiri dibandingkan dengan sediaan padat, volume bentuknya lebih besar dan ada obat yang tidak stabil dalam bentuk cairan dan ada obat yang suka ditutupi rasa dan baunya dalam bentuk cairan. Boleh di next. Untuk contoh sediaan obat cair sendiri, yang pertama itu ada sirup, yaitu sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakkarosa dengan kadar tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% sehingga manis dan biasanya digunakan secara oral. Yang kedua ada suspensi, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Yang ketiga ada elisir, yaitu sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan atau pemanis pengawet dan pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Dan yang keempat ada emulsi, yaitu sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil. Pada cairan yang tidak stabil, butir-butir ini bergabung atau koalesan membentuk dua lapisan air dan minyak yang terpisah. Boleh di next. Yang kelima ada obat tetes atau gutae, yaitu sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Yang keenam itu ada obat kumur atau gargarisma, yaitu sediaan berupa larutan umum yang dalam keadaan pekat yang harus dianjurkan dahulu sebelum digunakan, dan digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Yang ketujuh ada infusa, yaitu sediaan cair yang dibuat dengan menyari simpliasi nabati dengan ari pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada vaksin, yaitu sediaan mengandung antigen berupa kuman mati, kuman inaktif atau kuman hidup yang dilumpuhkan virulensinya tanpa merusak potensi antigennya untuk kekebalan aktif dan khas terhadap infeksi kuman atau toksinnya. Boleh next. Selanjutnya ada inhalasi, yaitu larutan dalam air atau gas. Sediaan yang dimaksudkan ini untuk dihirup di hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya ada injeksi, yaitu sediaan steril yang disuntikan dengan cara merobek jaringan dalam kulit atau melalui selaput lendir. Yang terakhir ada infus, yaitu sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen dan dapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah dan disuntikan langsung ke dalam vena dalam volume relatif banyak. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Syahida Zahra dengan NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan rute administrasi obat. Boleh di next. Jadi rute administrasi obat ini ada beberapa rute. Yang pertama itu adalah enteral route, di mana salah satu yang pertama dari enteral route itu adalah oral route. Ini tuh merupakan pemberian obat secara oral. Ini tuh merupakan cara pemberian obat yang nyaman, terjangkau, dan paling umum digunakan. Tempat utama penyerapan obat itu biasanya di usus kecil dan bioavailabilitasnya itu obat dipengaruhi oleh jumlah obat yang diserap melalui epitel usus. Efek lintas pertama merupakan pertimbangan penting untuk obat yang diberikan secara oral. Hal ini mengacu pada metabolisme obat di mana konsentrasi obat berkurang secara signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik, seringkali disebabkan oleh metabolisme di hati. Oral route ini tuh lebih nyaman dan diindikasikan untuk pasien yang dapat menelan dan menoleransi obat oral. Beberapa obat dengan waktu paru pendek diberikan secara oral dalam waktu pelepasan berjangka waktu atau pelepasan berkelanjutan yang diserap selama beberapa jam. Untuk kelebihan dari oral route ini, itu yang pertama itu mudah, kemudian nyaman dan aman, dan juga penerimaannya luas oleh pasien dan efektif untuk kebanyakan obat. Kemudian untuk kekurangannya itu yang pertama bisa terjadi malabsorpsi, kemudian obatnya yang dapat diuraikan oleh asam lambung, dan juga bioavailabilitasnya tuh kurang. Kemudian untuk bentuk sediaan obatnya itu ada pulveras, tablet, kapsul, sirup, eliksir, suspensi, dan emulsi. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada buka atau sublingual route.
Ya, rute sublingual atau bukal ini merupakan bentuk lain dari rute pemberian obat enteral yang menawarkan manfaat untuk melewati efek lintas pertama dengan mengoleskan obat langsung di bawah lidah atau di sublingual atau di pipi atau bagian bukal. Obat ini mengalami difusi pasif melalui darah vena di rongga mulut yang melewati vena portal hepatik dan mengalir ke vena cava superior. Dibandingkan dengan jaringan sublingual yang mempunyai mukosa yang sangat permeabel dengan akses cepat ke kapiler di bawahnya, jaringan bukal ini kurang permeabel dan penyerapan obatnya lebih lambat. Bukal atau sublingual route ini tuh diindikasikan untuk obat-obatan dengan metabolisme lintas pertama yang tinggi yang perlu menghindari pembersihan oleh hati. Misalnya ada nitrogliserin ini untuk penyakit jantung, dia itu dibersihkan lebih dari 90% dalam satu kali perjalanan melalui hati. Oleh karena itu, dia diberikan dalam bentuk sublingual. Untuk kelebihannya, di sini dapat digunakan pada pasien tak sadarkan diri, kemudian secara langsung memasuki sirkulasi sistemik, menghindari inaktivasi langsung oleh hati, dan juga efeknya cepat. Untuk kekurangannya, dosisnya kecil, kemudian diabsorpsi sebagian kecil, menyebabkan iritasi mukosa, rasanya tajam dan tidak nyaman untuk pasien, dan juga merangsang mukosa mulut. Untuk bentuk sediaan obatnya ada tablet, trokes, dan juga atau lozenges. Boleh di Selanjutnya ada rectal route. Nah, rute rektal ini tuh merupakan rute pemberian obat enteral lainnya dan memungkinkan penyerapan obat secara cepat dan efektif melalui mukosa rektal yang sangat tervaskularisasi. Mirip dengan rute sublingual dan bukal, obat yang diberikan secara rektal ini mengalami difusi pasif dan sebagian melewati metabolisme lintas pertama. Hanya sekitar setengah dari obat yang diserap di rektum langsung menuju ke hati. Rute ini berguna bagi pasien dengan masalah motilitas gastrointestinal seperti disfagia atau ileus yang dapat mengganggu penghantaran obat ke saluran usus. Rute rektal juga sering digunakan pada pasien menjelang akhir hidup yang menjalani perawatan rumah sakit. Untuk kelebihan dari rute rektal ini, yaitu obat dalam jumlah relatif besar dapat diberikan, kemudian aman dan nyaman untuk bayi dan orang tua, kemudian melewati metabolisme hati, dapat digunakan pada pasien yang tidak sadarkan diri dan muntah, dan juga menghindari inaktivasi langsung oleh asam lambung dan enzim usus. Untuk kekurangannya, penyerapannya dari mukosa rektum kurang dapat diprediksi dibandingkan dari usus kecil, kemudian beberapa obat dapat menyebabkan iritasi rektal dan proktitis, menyebabkan ulcerasi dan pendarahan. Untuk bentuk sediaan obatnya, boleh di next. Untuk bentuk sediaan obatnya itu ada larutan, ointment, suppositoria, dan juga enema. Nah, di sini merupakan gambaran dari rute rektal. Di next. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Sepri Arum dengan NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan rute selanjutnya, yaitu ada rute parenteral, di mana rute ini secara langsung memasukkan obat ke sirkulasi sistemik. Hal ini diindikasikan bila diinginkan efek obat yang cepat, kemudian diperlukan kadar obat serum yang tepat, dan juga bila obat tidak stabil atau sulit diabsorpsi di saluran cerna. Keuntungan dari parenteral rute ini adalah rapid onset of action atau cepat, kemudian cara pemberian terbaik pada pasien yang sakit parah dan koma yang tidak dapat menelan apapun secara oral. Kemudian kekurangannya ini mungkin pada beberapa pasien menyebabkan sakit dan kemungkinan infeksi dapat terjadi. Selanjutnya, untuk parenteral rute ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada intramuskular, kemudian ada subcutaneous, intravenous. Kemudian di sini terdapat rate of absorption, di mana yang dari yang paling cepat diserap atau memiliki efek obatnya bekerja adalah dari intravena atau intraarterial, kemudian intramuskular, kemudian subcutaneous. Selanjutnya yang pertama adalah intravenous rute, di mana rute parenteral adalah rute pemberian obat yang dilakukan dengan memasukkan obat langsung ke dalam tubuh melalui kulit ataupun membran mukosa pada bagian vena ataupun arterial. Nah, untuk rute parenteral ini kurangnya
Keuntungannya adalah obat dapat diberikan secara cepat dan langsung ke tempat obat bekerja, kemudian obat dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar atau tidak dapat menelan obat, kemudian obat dapat diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan pencernaan. Untuk kekurangan dari rute parenteral intravena ini adalah efek toksiknya yang sulit dinetralkan, kemudian memerlukan keahlian khusus. Selanjutnya adalah intramuskular rute, di mana sediaan obat dapat diberikan secara intramuskular dan obat larut perlahan ke dalam sirkulasi untuk memberikan dosis berkelanjutan dalam waktu yang lebih lama. Contohnya obat di sini adalah haloperidol dekanoat. Kemudian vaksin juga diberikan melalui rute intramuskular. Untuk rute intramuskular ini sudut yang biasa digunakan adalah 90 derajat. Kemudian kekurangannya adalah nyeri di tempat suntikan, jumlah obat yang diberikan harus disesuaikan dengan massa otot yang tersedia, kemudian peptida terdegradasi secara lokal, kemudian kemungkinan terjadinya komplikasi seperti hematoma, abses, cedera saraf tepi, tusukan pembuluh darah yang menyebabkan pemberian intravaskular yang tidak disengaja. Kemudian, rute selanjutnya adalah subkutanus rute, di mana rute ini digunakan ketika ukuran molekul obat terlalu besar untuk diserap secara efektif di saluran usus atau ketika bioavailabilitas yang lebih baik atau tingkat penyerapan yang lebih cepat diperlukan dibandingkan dengan rute oral. Kemudian, obat ini mudah diberikan dan memerlukan keterampilan minimal sehingga pasien seringkali dapat memberikan obatnya sendiri. Untuk subkutanus ini, biasa diberikan dengan sudut 45 derajat. Kemudian kekurangannya tingkat penyerapannya sulit dikendalikan, dapat terjadi komplikasi lokal seperti iritasi dan nyeri, kemudian tempat suntikan harus sering diganti untuk mencegah penumpukan obat yang tidak terserap yang dapat menyebabkan cedera jaringan. Baik, selanjutnya ini ada rute lainnya. Yang pertama itu adalah intranasal rute. Di sini dapat digunakan dalam pemberian dekongestan hidung untuk pengobatan pilek atau alergi. Kegunaan lainnya termasuk ada desmopressin untuk pengobatan diabetes insipidus atau kalsitonin intranasal untuk pengobatan osteoporosis. Untuk kelebihannya itu peningkatan permeabilitas mukosa hidung dibandingkan dengan mukosa gastrointestinal. Kemudian penyerapannya cepat, biasanya dalam waktu 30 menit, kemudian ada menghindari efek lintas pertama, menghindari efek stasis lambung dan muntah, dan juga kemudahan administrasi. Untuk kekurangannya, mulai di next. Untuk kekurangannya, penyakit dan kondisi rongga hidung dapat menyebabkan gangguan penyerapan. Dosisnya terbatas karena kecilnya area yang tersedia untuk penyerapan, waktu yang tersedia untuk penyerapannya terbatas, dan juga cara ini tidak berlaku untuk semua obat. Boleh di next. Selanjutnya ada topikal. Di sini penerapan bentuk sediaan pada epitel yang menutupi salah satu permukaan tubuh. Jadi untuk memberikan efek lokal pada tempat aplikasi, contohnya tuh pada kulit. Kekurangannya, jadi tidak semua obat cocok dibuat dalam bentuk gel karena permeabilitasnya yang berbeda. Untuk bentuk sediaan obatnya, ini ada ointment, krim, pasta, plaster, serbuk aerosol, dan juga lotion. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada rute yang lainnya adalah rute transdermal, yaitu jalur transdermal dapat menghantarkan obat melalui kulit, di mana rute ini menggunakan metode pemberian yang umum, yaitu formulasi aplikasi lokal seperti salep dan gel transdermal yang membawa obat seperti nanopartikel dan liposom pada patch transdermal. Kegunaannya, obat ini yang cepat dimetabolisme oleh hati, kemudian obat dengan durasi kerja yang singkat, kemudian dapat memberikan konsentrasi obat yang berkelanjutan dalam sirkulasi. Ini adalah contoh dari gambaran dari patch transdermal. Selanjutnya, rute terakhir dari rute lainnya adalah inhalation rute, di mana epitel alveolar pada orang dewasa berukuran sekitar 100 meter persegi dan volume alveolar adalah 4.000 hingga 6.000 ml, dibandingkan dengan volume saluran napas 400 ml. Hal ini memberikan luas permukaan yang lebih besar untuk penyerapan zat yang dihirup. Keuntungan dari rute inhalasi ini, luas permukaan yang besar, kedekatan dengan aliran darah, kemudian menghindari metabolisme lintas pertama di hati, dan hanya dosis yang lebih kecil yang cukup untuk mencapai efek terapeutik yang setara dengan pemberian oral. Kemudian kekurangannya hanya 10-40% dari obat dari alat inhalasi konvensional yang benar-benar disimpan di paru-paru.
Baik, sekian dari kelompok tutor 2 mengenai bentuk sediaan obat dan rute administrasi obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.